Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peninggalan kolonial Belanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Inilah vihara tertua di Provinsi Banten. Konon vihara ini sudah dibangun sejak abad 16. Pembangunan vihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Inilah vihara Avalokitesvara yang terletak 15 km arah utara dari kota Serang, Banten. Sejarah pembangunan vihara yang terletak di Kecamatan Kasemen, wilayah Banten Lama ini berkaitan dengan Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sultan Gunung Jati. Penyebaran Islam di tanah Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok bernama Putri Ongtien. Melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya, Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, tepatnya di desa Darmayon dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun, pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang. Dengan atap berhiaskan 2 naga memperebutkan mustika sang penerang matahari menyambut pengunjung di pintu masuk. Sebelum pengunjung masuk lebih ke dalam vihara yang memiliki nama lain Kelenteng Tridharma ini. Sebutan kelenteng ini diberikan karena vihara ini melayani 3 kepercayaan umat sekaligus, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Walaupun diperuntukkan bagi 3 umat kepercayaan, namun bagi wisatawan yang beragama lain sangat diperbolehkan untuk berkunjung dan melihat bangunan yang saat ini termasuk dalam cagar budaya di Provinsi Banten ini. Di vihara ini, air dari sumur yang berada di pekarangan vihara ini memiliki sebutan unik, yakni air ketulusan hati. Menurut kepercayaan warga Tionghoa di sekitar, air dari sumur ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, membuat awet muda, bahkan hingga mengabulkan permintaan orang yang datang untuk berkunjung. Ini memang sekilas terdengar aneh, namun berdasarkan kesaksian beberapa orang, banyak yang mempercayai bahwa vihara Avalokitesvara memiliki sebuah sosok misterius yang suka menolong pengunjung yang kesusahan. Berdasarkan cerita yang beredar, sosok ini dideskripsikan sebagai seorang pria tua yang menggunakan pakaian penduduk Cina kuno dengan caping seperti petani, bermata sipit, dan memiliki kumis dan jenggot panjang. Sejarah pembangunan vihara ini tidak lepas dari kisah cinta Sunan Gunung Jati dengan seorang putri Cina bernama Ongtien. Ketika Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam, Kelenteng yang pernah terbakar pada tahun 2009 ini juga memiliki ukiran yang menceritakan bagaimana kejayaan Banten Lama saat menjadi kota pelabuhan ramai. Terletak di samping vihara, ukiran ini juga menceritakan bagaimana vihara ini digunakan sebagai tempat berlindung saat terjadi tsunami beserta letusan gunung Krakatau pada tahun 1883. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.